Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Zahra, nomor standbook G7012147, kelas A. Video ini akan membahas terkait farmakokinetik, farmakodinamik, dan formulasi dari salah satu senyawa obat yang sering kita gunakan, yaitu natrium diklofenak. Langsung saja ke videonya. Natrium diklofenak merupakan obat yang biasanya digunakan untuk meredakan nyeri, misalnya nyeri haid, nyeri yang berkaitan dengan operasi gigi, serta mengatasi inflamasi juga kekakuan sendi akibat rheumatoid arthritis. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi demam akibat infeksi dari infeksi telinga, hidung, atau tenggorokan. Obat natrium diklofenak ini bekerja secara reversibel menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 yang menghasilkan penekanan sintesis pada prostaglandin, yaitu senyawa alami tubuh yang menyebabkan peradangan, kenaikan suhu tubuh, dan juga rasa nyeri. Kita masuk ke dalam formulasi. Nah, di Indonesia, natrium diklofenak tersedia dalam berbagai bentuk, seperti bentuk oral, bentuk topikal, serta bentuk parenteral. Nah, untuk sediaan oral itu tersedia dalam bentuk yang pertama ada bentuk tablet. Nah, tabletnya ini ada dosis 25 mg serta 50 mg. Yang kedua ada tablet salut selaput dengan dosis 25 mg, 50 mg, dan 75 mg. Ada juga kapsul lepas lambat. Nah, untuk kapsul lepas lambat itu 75 mg serta 100 mg. Dan yang terakhir ada sirup tetes dengan dosis 15 mg per mili. Untuk sediaan topikal natrium diklofenak itu tersedia dalam bentuk yang pertama ada tetes mata dengan dosis 1 mg per mili, dan topikalnya itu dalam bentuk gel, ada gel 1%, transdermal dosisnya 140 mg, dan suppositoria itu tersedia dalam dosis 25 mg, 50 mg, dan 75 mg. Sediaan parenteralnya itu tersedia dalam bentuk ada serbuk infus 50 mg dan cairan injeksi 25 mg per mili dan 75 mg per 3 mili. Untuk cara penggunaan dari obat natrium diklofenak ini bisa digolongkan berdasarkan bentuk sediaannya. Kalau misalnya bentuknya oral, maka bisa dikonsumsi dengan air putih bersama atau sesudah makan. Nah, kalau injeksinya itu diberikan secara intravenas serta intramuskular. Untuk pemberian cairan infus, obat natrium diklofenak itu dilarutkan menggunakan 100 sampai 500 ml NaCl 0,9% atau glukosa 5%. Untuk natrium diklofenak dalam bentuk transdermal itu biasa dalam bentuk plester atau gel. Itu langsung saja ditempelkan pada daerah yang nyeri. Kalau suppositorianya itu diberikan kepada pasien dengan cara melalui rektal. Kita masuk ke farmakokinetik. Nah, farmakokinetik ini dapat dibagi menjadi administrasi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Nah, bagaimana absorpsi dari natrium diklofenak? Jadi, natrium diklofenak ini diserap dengan cepat melalui saluran pencernaan dan kulit. Nah, dan bakal mengalami penurunan penyerapan apabila bersama dengan makanan. Bioavailabilitasnya itu sekitar 55% dengan waktu untuk puncak konsentrasi plasma dalam kondisi puasa sekitar 1 jam apabila sediaannya tablet dan juga suppo. Nah, bagaimana kalau kapsul lepas lambat itu dia sekitar 4-5 jam, sekitar 0,25 jam untuk bubuk dan larutan oral, dan sekitar 20 menit untuk intramuskular
10-20 jam untuk transdermal. Kemudian natrium diklofenak itu didistribusikan menembus cairan sinovial dan menyeberangi plasenta, juga masuk ke dalam ASI. Volume distribusinya itu sekitar 1,3 sampai 1,4 liter per kilogram dalam bentuk oral. Nah, pengikatan protein plasmanya itu lebih dari 99%, terutama untuk albumin. Metabolisme dari natrium diklofenak ini dia mengalami first pass effect di hati dan dimetabolisme melalui hidroksilasi dan metoksilasi menjadi 4 aksen hidroksidiklofenak, 3 aksen hidroksidiklofenak, 5 hidroksil diklofenak, 4 aksen 5 dihidroksidiklofenak, dan 3 aksen hidroksi 4 aksen metoksidiklofenak. Kemudian dia dimetabolisme lebih lanjut melalui glukuronidase dan atau sulfasi. Nah, untuk ekskresi dari obat ini itu dia terutama melalui urin sekitar 60% sebagai konjugat glukuronida dan sulfat. Terus diekskresi juga di empedu sekitar 35% dengan waktu paruh eliminasi terminal itu sekitar 1-2 jam untuk oral, dan untuk transdermal itu 12 jam. Nah, di farmakodinamiknya seperti yang sebenarnya sudah terbahas di awal tadi terkait mekanisme kerjanya, natrium diklofenak ini bakal mengikatkan diri dan berkelat pada kedua isoform enzim dari enzim di siklooksigenase 1, COX-1 dan 2 atau COX-2. Nah, hal ini bakal menghalangi konversi dari asam arakidonat menjadi prostaglandin. Inhibisi dari natrium diklofenak terhadap COX-2 itu bakal meredakan rasa nyeri dan juga inflamasi. Sedangkan inhibisi terhadap COX-1 itu dapat menimbulkan efek buruk terhadap gastrointestinal. Nah, natrium diklofenak ini dia dibandingkan dengan NSAID lainnya itu lebih aktif terhadap COX-2. Beberapa efek farmakodinamik dari natrium diklofenak itu diantaranya ada sebagai antiinflamasi. Nah, diklofenak ini kan menghambat enzim COX. Di enzim COX ini ada prostaglandin yang berperan dalam memberi respon peradangan, cedera atau iritasi. Jadi dengan dihambat ini maka memberikan efek antiinflamasi. Terus ada juga sebagai analgesik. Nah, efek analgesik yang ditimbulkan natrium diklofenak ini cukup kuat, baik yang disebabkan oleh peradangan atau non-peradangan seperti nyeri otot atau nyeri pasca operasi. Selain itu, natrium diklofenak memiliki efek antipiretik. Nah, dengan menurunkan demam dan mengurangi produksi prostaglandin di otak yang bertanggung jawab untuk regulasi suhu dari tubuh. Untuk efek samping yang bisa ditimbulkan itu bisa berupa sakit perut atau sakit mah, mual atau kembung, diare atau sembelit. Nah, kenapa dia sangat berpengaruh di pencernaan seperti yang tadi saya jelaskan, itu dia karena menghambat di COX-1, yang mana COX-1 ini itu salah satu fungsinya untuk melindungi dari mukosa lambung. Nah, selain itu kalau kita menggunakan obat NSAID atau natrium diklofenak dapat membuat tekanan darah itu meningkat dan kaki atau tangan itu bengkak. Adapun interaksi yang mungkin ditimbulkan dari natrium diklofenak bersamaan dengan obat lain seperti peningkatan resiko terjadinya pendarahan, termasuk pendarahan di saluran pencernaan kalau dia digunakan dengan obat
NSAID lain, terus dengan obat pengencer darah serta antidepresan SSRI atau kortikosteroid. Selain itu bisa juga terjadi peningkatan resiko terjadinya hipakalemia, yaitu kadar kalium di dalam darah itu meningkat jika kita gunakan dengan obat diuretik hemat kalium, cyclosporin ataupun tacrolimus. Terus dia menyebabkan penurunan efektivitas obat ACE inhibitor atau penghambat beta. Terakhir itu menyebabkan peningkatan kadar phenytoin, methotrexate, lithium, atau digoxin di dalam darah. Interaksi ini tuh bisa ditangani dengan beberapa cara, salah satunya memberi jeda dalam pemakaiannya atau mengatur pemakaiannya agar tidak terjadi interaksi. Sekian materi yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen video ini.